Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat, semangat ya. Nah, kali ini kita masih dalam tema 3, yaitu dalam muatan IPA mengenai komponen listrik dan fungsinya. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan kita belajar, 1. Menyebutkan komponen listrik dan fungsinya. 2. Menjelaskan rangkaian seri dan paralel. 3. Menyebutkan cara menghemat listrik. Nah, sumber belajarnya dari buku tema Antum, buku tema 3. Pada subtema 1, halaman 2, peralatan listrik beserta manfaatnya. Halaman 4, rangkaian listrik sederhana. Halaman 10, proses penyaluran listrik. Halaman 13, cara menghemat listrik. Halaman 22, rangkaian seri dan paralel. Nah, pada subtema 2, ini pokok bahasannya mengenai rangkaian listrik dan sifat atau perbedaan rangkaian listrik. Pada subtema 3, itu kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Dan terakhir percobaan rangkaian lampu lalu lintas. Nah, kita mulai ya. Ibu yakin di rumah kita masing-masing sudah banyak terdapat peralatan yang menggunakan listrik. Misal kipas angin, kulkas, setrika, Magicom, AC, kemudian ada televisi, ada bola lampu, ada penyedot debu, kemudian kompor listrik, blender, dan sebenarnya masih banyak lagi. Masing-masing memiliki manfaat yang beragam ya, khususnya mempermudah pekerjaan rumah kita ya. Nah, untuk rangkaian listrik yang paling sederhana itu alat dan bahannya yang diperlukan baterai sebagai sumber listrik. Kemudian ada kabel. Kabel ini media penyalurkan listrik dari baterai ke lampu. Kemudian ada lampu sebagai alat listrik. Pernahkah antum mencoba di rumah? Nah, apabila dicoba mungkin hasilnya seperti ini ya. Ada baterai dirangkai, kemudian disambung dengan kabel, direkatkan kembali ke lampu. Terus ada satu lagi tambahan komponen, yaitu saklar. Nah, saklar ini fungsinya memutus atau menyambung arus listrik. Jika saklar ditutup, lampu menyala, tapi jika saklar dibuka, lampunya akan padam. Jadi ada 4 komponen ya. Nah, bagaimana cara kita menghemat listrik? Nah, sebelumnya energi listrik yang digunakan itu bersumber dari energi yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi atau batu bara. Namun kalau kita terus-menerus menggunakannya, maka minyak bumi atau batu bara itu akan habis. Oleh karena itu, kita perlu menghemat listrik. Nah, cara menghemat, pertama, menyalakan lampu sesuai kebutuhan untuk penerangan pada malam hari. Berarti siang nggak dihidupin ya, karena kan sudah ada cahaya matahari. Kemudian ruangan yang tidak digunakan sebaiknya lampunya dimatikan. Kedua, menggunakan peralatan listrik seperti kulkas, televisi, radio, dan kipas angin hanya saat dibutuhkan saja, dan segera mematikannya setelah tidak digunakan. Jadi jangan sampai kipas anginnya digunakan sampai antum tertidur, dibiarkan. Begitu juga dengan televisi ya. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi seperti lampu neon, LED, dan sebagainya ya.
Yang keempat, mengatur tingkat panas sesuai dengan bahan pakaian pada saat menyetrika. Juga dimatikan setelah selesai. Ini juga salah satu cara menghemat listrik. Bagaimana cara menghemat listrik untuk bahan-bahan peralatan listrik di rumah? Misalnya ada kulkas ya. Kulkas jangan dibiarkan terbuka pintunya lama-lama. Itu menyebabkan pemborosan listrik. Kemudian mesin cuci. Nah, mesin cuci ini tidak tiap hari digunakan, paling tidak beberapa hari sekali menggunakannya agar bisa menghemat listrik. Nah, kita masuk pada rangkaian listrik. Ada 2 jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri atau disebut juga rangkaian tunggal. Ini adalah rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Ini contohnya, gambar rangkaian seri tunggal. Yang kedua, rangkaian paralel atau rangkaian bercabang, yaitu rangkaian yang semua bagiannya dihubungkan secara bersusun. Nah, ini gambarnya. Nampak bedanya? Kalau rangkaian seri dia berurutan. Kalau rangkaian paralel dia bercabang, ya. Ini kan ada cabangnya. Baik, kita lanjut. Nah, apa saja perbedaan seri dan paralel? Nah, yang pertama, dia memiliki satu jalan. Jalannya satu jalan. Dah, selesai. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Dia bisa memiliki 2 jalan atau lebih ya. Ini kebetulan gambarnya 2. 1, kemudian 2. Kok bisa, Bu? Nah, ya, seperti ini kan 2 ya. Pertama 1 ke sini. Kemudian mampir dikit. Nah, muter lagi. Iya, 2. Tergantung cabangnya ya, bisa aja lebih. Kemudian arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Nampak ya? Dari baterai dia mengalir tanpa melalui cabang. Sedangkan kalau yang rangkaian paralel dia ada cabangnya. Tergantung banyaknya cabang. Yang kemudian apabila satu lampunya mati, maka lampu lainnya pasti padam karena tidak ada yang menyambung arus. Nah, sedangkan kalau rangkaian paralel apabila satu mati lampunya, masih bisa hidup yang lain. Kenapa? Karena arusnya kan nyampe sini. Iya, baru yang ke B itu alirannya ya. Terus nyambung ke baterai. Begitu seterusnya. Perbedaan yang lain. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Untuk rangkaian seri, input suatu komponen berasal dari output komponen lain. Jadi arusnya itu berasal dari komponen A. Ya, komponen A baru ke komponen B. Sedangkan rangkaian paralel itu bisa dari sumber yang sama. Bisa dari sini, kemudian dari sini lagi ke sini. Ya, sehingga menyebabkan kalau seri itu hemat biaya karena kabelnya dibutuhkan sedikit. Tapi kalau paralel itu yang dibutuhkan banyak kan? Coba perhatikan. Ini ada 2, 1, 2. Sedangkan seri 1. Maka seri ini lebih hemat daripada paralel yang agak boros karena membutuhkan kabel penghubung yang banyak. Nah, kekurangan seri, energi yang diserap tiap alat listrik menjadi kecil, sehingga lampu akan menyala redup ya. Dari sini
mampir dulu ke sini, diserap oleh lampu A, baru mengalir lagi ke B, berarti baru kembali lagi ke baterai, makanya dia redup. Namun pada rangkaian paralel, energi yang diserap tiap alat listrik sama karena dia sumbernya sama, satu, kemudian yang satu lagi, nah ya, sehingga lampunya akan sama terangnya ya. Nah, rangkaian listrik yang ada di rumah itu menerapkan rangkaian listrik paralel. Jika salah satu lampu rusak atau dipadamkan, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Nah, demikianlah pembelajaran kita mengenai listrik. Mohon diingat poin-poinnya. Yang pertama adalah rangkaian listrik memiliki 4 komponen, tapi yang paling utama itu 3, ada baterai sebagai sumber listrik, kabel sebagai media menyalurkan listrik dari baterai ke lampu, dan 3, lampu sebagai alat listrik. Yang kedua, cara menghemat energi, menggunakan lampu yang hemat energi, kemudian mematikan lampu pada saat tidak dibutuhkan. Yang ketiga itu perbedaan antara rangkaian listrik dan paralel. Baiklah, demikian penjelasan mengenai materi listrik. Antum bisa membaca kembali bukunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.